wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada bapak dari PDM Jepara, kemudian bapak pengurus IPM, pengurus Muhammadiyah Ranting Blimbing Rejo, dan dengan ketuanya Ustadz Subhan, beserta seluruh pengurus. Ibu-ibu Aisyah yang saya hormati, pimpinan Ortum, juga keluarga besar Muhammadiyah Blimbing Rejo. Yang paling awal, mari kita bersyukur pada Allah. Monggo bersyukur dumateng Gusti Allah. Salah satu cara bersyukur, salah satu caranya dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir atas izin Allah, atas rahmat Allah. Hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu, kajian Ahad pagi. Datang di tempat yang mulia, gedung dakwah Ranting Blimbing Rejo. Insya Allah dengan niat yang mulia. Mudah-mudahan dengan niat yang mulia, mendatangi majelis yang mulia, tempatnya yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah sebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kula hormati, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, nyuwun pangapunten. Yang kedua, kula pengen ta'aruf. Ingin ta'aruf amargi nembis sapisan sowan wonten ngarsa panjenengan. Baru pertama kali kula ten Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo. Pertama kali. Padahal kula sering ten Kudus. Pengajian akad pagi di Kudus, Milad Aisyah daerah Kudus, sering loh. Tapi mboten ngertos kalau di sini ada sebuah ranting yang maju, yang luar biasa, namanya Ranting Muhammadiyah Blimbing Rejo. Nembe ngertos wau dalu, Bu. Nih, rantingnya luar biasa. Nah, kula selaku ketua lembaga pengembangan cabang ranting pimpinan pusat Muhammadiyah sangat bersyukur di Jepara ada sebuah ranting yang makmur, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, karena baru pertama kali sowan ke sini, kula pengen silaturahim, pengen ta'aruf. Pikantuk mboten Bapak Ibu? Nggih, pikantuk? Nggih. Mang medalke swantenipun, Pak. Ben sehat. Nggih. Jeneng kula Muhammad Jamaluddin Ahmad. Muhammad Jamaluddin Ahmad. Ahmad di nama terakhir itu nama bapak kula Ahmad Sofyan Saleh. Diambil Ahmadnya. Sunahnya begitu. Nah, terus kula sehari-hari sakniki kerja wonten Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Dipun tugasaken PP Muhammadiyah wonten PKU Cepu. Jadi sebuah rumah sakit cabang karena bermasalah diambil alih PP. Terus kula salah seorang yang ditugaskan ke PKU Cepu. Seminggu 3 hari wonten mriku. Kula juga BPH MBS Prambanan, Muhammadiyah Boarding School Prambanan Yogyakarta, Sleman Yogyakarta. Lah saderenge kula ten PKU Cepu, kula ten PKU Bantul, salah seorang direktur PKU Bantul selama 5 tahun. Saderenge direktur ten Rumah Sakit PKU Bantul, kula salah seorang direktur atau direksi di Rumah Sakit Islam Jakarta.
Rumah Sakit Islam Jakarta niku kagunganipun PP Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah wonten Jakarta punya 5 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, itu tanahnya wakaf Insinyur Muhammad Sanusi, Menteri Perindustrian zaman semono Pak nggih. Beliau wakaf di pusat kota Jakarta tanah seluas 12 hektar. Pak Sanusi niku putra dari tokoh Muhammadiyah Klaten, Kiai Haji Muhammad Sirot. Yang gedung dakwah di Klaten namanya Gedung Sirot. Nah, itu putranipun. Nah, lajeng ada Rumah Sakit Pondok Kopi, Rumah Sakit Islam juga, Rumah Sakit Islam Jakarta Utara, Sukapura, Rumah Sakit Islam Jiwa, Rumah Sakit Jiwa Islam. Jadi Muhammadiyah punya rumah sakit jiwa. Lah Bapak Ibu antun ngantos mlebet mriku dados pasien. Nah, mlebet niku nengok mawon. Niku rumah sakit satu-satunya milik swasta, rumah sakit jiwa. Itu biasanya penuh kalau habis pilkada atau pemilu. Kalau habis pilkada pemilu, kenaikan jumlah pasiennya sampai 60%. Bapak-bapak, itu bukti wong Indonesia itu banyak yang siap menang, ning ora siap kalah. Begitu kalah, masuk rumah sakit jiwa. Jadi ten rumah sakit jiwa calon bupati wonten, dokter nggih wonten, gitu Pak nggih. Jadi banyak orang yang gangguan jiwa ketoke pinter, ketoke dipangkat gangguan jiwa. Terus ada Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, ada 5 di Jakarta milik Muhammadiyah. Nah itu, kalau pernah dados salah seorang direktur di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat selama 8 tahun, 8 bulan. Nah saat derenge kalau dados direktur, kalau seorang perwira menengah polisi. Kalau Pak Sambo itu 95, saya angkatan 91. Hanya beda program, kalau program perwira beasiswa ABRI 91, kalau pendidikannya bukan di kepolisian tapi pendidikannya di Pusat Komando Pendidikan Angkatan Laut. Pendidikan militernya di Angkatan Laut loh. Jadi kalau alumni pendidikan militer Kodikal Angkatan Laut Surabaya. Terus 5 tahun kemudian saya polisi berdiri sendiri, saya pendidikan pemantapan sebagai seorang polisi dari militer, kemudian pemantapan karena polisi berdiri pisah dengan ABRI, ya, kemudian kalau mengikuti pendidikan untuk jadi perwira polisi dari militer ke polisi. Harus tugas keliling Indonesia, singkat cerita kalau pensiun dini itu kados putrane Pak SBY, AHY, itu pensiun dini juga. Nah, kalau pensiun dini dalam usia 37 tahun. Rencang-rencang kalau sekarang ada Jenderal Bintang 2, ada Jenderal Bintang 1 dan sebagainya, angkatan saya. Bapak-bapak yang saya hormati, itu riwayat profesi. Kalau pensiun dini di Polda Jambi untuk memilih kembali ke jalan yang Pak. Kembali ke jalan yang saya pilih itu Pak. Kita doakan dengan peristiwa Verdi Sambo ini polisi menjadi lebih baik, insya Allah. Nah, jadi kalau ada teman-teman dari militer, dari polisi, mungkin saya junior panjenengan, mungkin saya senior panjenengan. Kalau ada intel, nanti boleh menemui saya. Nah, gitu. Kenapa saya perlu jelaskan, Pak? Agar tidak dicurigai. Saya disumpah sebagai perwira militer waktu itu. Untuk setia kepada negara. Pensiunan ABRI, pensiunan militer itu, menurut Undang-Undang Ketahanan Negara adalah tetap perwira atau prajurit cadangan, meskipun pensiun. Ini Pak, riwayat pekerjaan. Nah, terus riwayat keluarga sudah disebutkan tadi, anak kula sekawan, ini yang paling ragil, ini saya bawa, Mas Noman, juga kalian semah kula atau bojo kula.
diisni. Nah, itu saya bawa. Nah, ngoten mawon tepangan nggih Pak nggih. Pun jelas identitas kula. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang curiga lagi sing ceramah teroris. Nah, Bapak Ibu, kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pengajian pagi ini sederhana. Bergembira atau bersyukur atau berbahagia dalam berislam dan bermuhammadiyah. Bersyukur, berbahagia dalam berkehidupan. Nama Bu? Bersyukur atau berbahagia atau bergembira dalam bermuhammadiyah. Singkatnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, sinten sing enjing menika, siapa yang pagi hari ini atau siapa yang hadir ini pengen hidupnya bahagia, angkat tangan. Loh ini yang gak mau angkat tangan gimana itu? Nah insya Allah Pak Abia pengen bahagia. Sinten sing hidupnya pengen sengsara, angkat tangan. Mboten-mboten toh? Itulah Islam. Kita diajari oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wong Muhammadiyah khususnya orang Islam umumnya harus punya prinsip kita hidup harus sukses dunia, sukses akhirat. Pramilo LPCR bapak-bapak punya semboyan, punya kredo, punya salam LPCR. Mangke yang kula teriak ranting, jawabnya itu penting. Cabang harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Peluang suling Ibu, mangke yang kula teriak ranting, jawabnya itu penting. Cabang harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Siap Bapak Ibu? Siap. Esok-esok bengak-bengok atas ganjaran ini. Oke, lajeng matur. Kalau ranting jawabnya itu penting, cabang harus berkembang, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Siap, ampun kaget. Kalau bekas militer bekas. Gitu. Lajeng teriak, jawabnya pengertian lagi, persiapan, ranting, cabang, Muhammadiyah. Persoalan ingin membengok niku ora menghasilkan nopo-nopo Pak. Maka Muhammadiyah itu modalnya tidak hanya suara, ning harus bergerak. Maka nama lain dari Muhammadiyah adalah harokah, gerakan, yang ditulis Allah yarhamu Kiai Umar Hasim dalam bukunya Muhammadiyah Jalan Lurus. Gitu. Terus kalau hanya bengok modal suara, Muhammadiyah nggak akan berkembang. Maka harus dibuktikan, disertai dengan perbuatan. Beramal, berusaha, bergerak, berbuat. Kerja. Nah, kalau pemerintah saat ini kerja. Gitu. Seperti itu. Maka suara harus diiringi gerakan amal usaha. Mungkin yang kula matur ranting diikuti gerakan. Itu penting. Pak, itu penting. Kenapa? Penting itu harus dipegang teguh. Islam niku penting mboten? Maka dipegang teguh. Iman penting mboten? Nah, itu sama. HP penting mboten? HP penting mboten, Pak? Penting. Kalau sok guyonan, gitu. Kadang-kadang HP itu lebih penting tinimbang istri. Tinimbang bojo. Napa buktine? Pertanyaan bapak-bapak kalau tindakan keluar rumah, metu ke ngomah, HP ini ketinggalan, balik ngomah mboten? Mang jawab Pak. Nggih, balik. Nih bapak-bapak keluar rumah, istrinya ketinggalan, balik mboten? Ah, itu Bu. Gitu. Maka penting ini. Ranting itu penting, jangan sampai ranting mati. Muhammadiyah sebagai organisasi,
Sebagai sebuah birokrasi, punya administrasi, memang pusatnya di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kantornya di Jogja, kantor pusatnya, perwakilannya di Jakarta. Tapi Muhammadiyah sebagai gerakan, pusatnya bukan pimpinan pusat, tapi pusatnya cabang dan ranting. Meskipun gedung pimpinan pusat megah, gedung PWM bertingkat, gedung PDM hebat, tapi kalau cabang rantingnya mati, maka Muhammadiyah sebagai gerakan sesungguhnya sudah mati. Meskipun organisasinya masih ada. Maka ranting itu penting. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalian bilang ranting, itu penting. Cabang harus berkembang. Berkembang itu ngaten niki Pak. Mboten ngaten niki. Kalau ngaten niki meninggi, berkembang itu lihat saya, berkembang. Nah, nggih Pak nggih. Berkembang. Ngaten nggih? Berkembang. Terus Muhammadiyah sukses dunia, dunia dikuasai untuk keselamatan akhirat. HP kudu iso dibuat, motor harus Muhammadiyah bisa membuat, mobil bisa. SMK Muhammadiyah Borobudur bisa membuat mobil, segala mobil. SMA Muhammadiyah Gombong juara 1 lomba nasional mobil tenaga surya nomor 1 se-Indonesia, mengalahkan SMK negeri dan swasta se-Indonesia dan sebagainya. Muhammadiyah harus bisa menciptakan teknologi dan sebagainya. Dunia penting agar kita tidak dibodohi, dikuasai orang lain. Sukses dunia, dunia dikuasai untuk keselamatan akhirat. Kalau contoh, ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Loh, kita bermuhammadiyah itu tidak ada tujuan lain meraih ridho Allah agar sukses dunia, sukses akhirat. Persiapan. Sing ngantuk, ben mboten ngantuk. Persiapan. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Alhamdulillah. Terus enten sing ngantuk? Enten. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita menuju sukses dunia dan akhirat. Salah satu modalnya adalah kita senang beramal soleh. Senang atau bahagia atau gembira melakukan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 kan wonten doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, salah satu syaratnya di situ, di samping banyak bersyukur adalah apa? Senang berbuat baik yang diridhoi oleh Allah. Karena bermuhammadiyah itu beramal soleh, berbuat baik, maka kita harus ridho, harus senang. Sebagaimana Allah memerintahkan kita agar gembira dunia, gembira akhirat. Setiap hari 5 kali kita dipanggil oleh Allah melalui suara muadzin, melalui adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wahai umat Islam, ayo do salat, ayo meraih kebahagiaan, ayo meraih kemenangan, meraih optimisme hidup. Kabejan hidup, bejoneng urip, gitu. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka wong Islam, apalagi warga Muhammadiyah, kalau berangkat ke masjid wajahnya harus kalau gitu. Ayo do salat ben atimu gembira, ben uripmu bahagia. Mosok berangkat ke masjid besengut. Kenapa? Biar orang bilang, yen pengen delok wong sing bahagia uripe, gembira uripe, kayak delok wong Muhammadiyah, mangkat ne masjid raine sumringah. Ini Mbak. Nah nanti pulang dari masjid harus lebih
Sumringah karena sudah sholat. Karena sholat akan menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan. Itu diperkuat lagi oleh ayat yang lain. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, berbahagia, optimis, menang hidupnya, gembira hidupnya. Siapa orang yang beriman, yang bagaimana? Yang khusyuk dalam sholatnya. Di sholat yang khusyuk juga menghadirkan kegembiraan, kebahagiaan. Pramila ibu-ibu Aisyah, warga Muhammadiyah, santriwati, dadi wong Muhammadiyah usahakan praupanipun penampilannya itu sumringah, gembira. Mangkat ngaji, assalamualaikum bude sumringah. Dengan saudara kita yang NU, dengan saudara kita siapapun sumringah. Karena Allah lewat Islam pengen membuat kita bahagia, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat Muhammadiyah agar kita bergembira dalam berislam. Maka tujuan Muhammadiyah pernah ditulis tahun 1914 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maksud dan tujuan Muhammadiyah waktu itu adalah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia, Nederland. Karena belum ada Indonesia, 1914. Kiai Haji Ahmad Dahlan sedih melihat wong Islam ora maju. Masjid-masjidnya kotor, pondok-pondok kotor, penampilan orang Islam rendah diri dan sebagainya, dijajah oleh Belanda dan sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan menangkap Quran dan Sunnah. Islam itu agama yang membuat kemajuan. Maka beliau memulai ikhtiar usaha perjuangan agar Islam maju dan dapat menggembirakan para pengikutnya. Melalui apa? Pengajaran, dakwah, dan pelajaran. Materi dakwahnya pun harus yang menggembirakan. Waktu itu begitu, Pak. Nah, ini cocok dengan judul kita hari ini. Sudah bisa ditampilkan anunya, materinya? Nggak bisa? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, Pak. Gitu. Saya sudah siapkan materi, nanti, betul apa? Nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti materinya disebar kepada seluruh warga Muhammadiyah, sudah saya siapkan, silakan disebar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu gitu, sholat saja membuat kita bahagia. Oke, Bapak-Bapak. Jadi wong Muhammadiyah itu mangkane masjid kudu mesem, mulih ke masjid apa meneh. Kan tidak ada yang pengen sedih. Siapa yang pengen sedih, Ibu-ibu? Ada yang ibu-ibu pengen sedih? Sedih itu sehat. Nih yang sering sedih itu gangguan jiwa. Yang raiso sedih, yo gangguan jiwa, Bu. Gitu, Bu. Suami ibu-ibu tindakan keluar rumah sampai bengi jam 09.00 kok ora mulih, tanpa kabar, tanpa berita. Ibu-ibu seneng apa sedih? Bu, bojone jenengan, garwane jenengan lunga ora ana kabar, ora mulih-mulih tanpa ada kabar kepastian. Jenengan seneng apa sedih? Nah, niku namanya istri yang sehat. Bojone lunga tanpa berita, tanpa kabar, ora mulih-mulih kok malah seneng. Nah, itu gangguan jiwa. Ya begitu. Bapak-bapak, yang garwane istri jenengan tindakan ora mulih-mulih, seneng apa sedih? Nah, iya. Saya jawab sedih wong loro, Bu. Nah, ya begitu. Masya Allah. Niku bermuhammadiyah dengan gembira. Ini penting ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana agar kita bisa bergembira dalam bermuhammadiyah? Yang penting, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas anugerah iman dan Islam. Bersyukur ada Muhammadiyah. Jangan bisa membayangkan kalau Indonesia tidak ada Muhammadiyah, maka Bung Karno tidak kenal Muhammadiyah. Bung Karno mengenal Muhammadiyah ketika usianya masih 14 tahun.
Nalika Ki Haji Ahmad Dahlan datang ke Surabaya, kendalemipun Hos Cokro Aminoto. Disitulah Ahmad Dahlan Kiai muda ngasih pengajian. Salah satu yang mendengarkan adalah Bung Karno, usia 14 tahun. Beliau yang latar belakangnya lebih cenderung abangan kejawen, begitu dengar Ahmad Dahlan ngasih pengajian, Islam itu seperti ini, Islam itu seperti ini, Bung Karno kaget. Loh, ternyata Islam itu ajaran yang baik. Islam itu ajaran yang maju. Islam itu ajaran yang revolusioner menurut beliau, Pak. Maka beliau kemudian jatuh cinta pada Muhammadiyah dan selalu mengikuti pengajian Ahmad Dahlan setiap datang ke Surabaya. Nah, ketika beliau dibuang ke Bengkulu, dados ketua bagian pengajaran Muhammadiyah Bengkulu. Sampai kemudian beliau jatuh cinta pada putrinya Konsul Muhammadiyah Bengkulu, gitu, yang kemudian dinikahi putrinya tokoh Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah Bengkulu, istilahnya sekarang ketua PBM, sekarang dulu Konsul Muhammadiyah, yang bernama Fatmawati. Bung Karno. Bahkan kemudian ketika beliau meninggal, mau meninggal, salah satu permintaannya, dua permintaannya, agar ketika meninggal, kerandanya diselimuti bendera Muhammadiyah dan diimami oleh Profesor Dr. Buya Hamka, penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu gara-gara pengajian, Pak. Ahmad Dahlan. Ada lagi tokoh Dr. Sutomo, seorang dokter yang tadinya ateis, dengar pengajiannya Ahmad Dahlan kaget. Loh, Islam itu ternyata apik, humanis, memperhatikan kemanusiaan. Dari tidak anti agama, beliau kemudian jatuh cinta pada Muhammadiyah, mengenal Islam dan dados direktur pertama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya. Di sejarah nggak ada catatan itu, Pak. Bukti otentiknya ada. Direktur utama pertama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya adalah Dr. Sutomo. Ada lagi anak muda namanya Mas Mansur, kaget begitu mendengarkan pengajiannya Ahmad Dahlan. Setiap datang ke Surabaya diminta agar beliau tidur di rumahnya Mas Mansur. Disitulah terjadi silaturahim, disitulah terjadi dialog. Akhirnya Mas Mansur jatuh cinta pada Muhammadiyah. Luar biasa. Maka saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah, jangan hanya ketemu ketika pengajian. Jangan hanya ketemu ketika rapat. Sering-seringlah silaturahim, ngobrol tentang agama, ngobrol tentang Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah Blimbing Rejo ini. Karena kekuatan Muhammadiyah dulu bisa tersebar kemana-mana. Di samping pengajian adalah silaturahim. Nah, bapak-bapak, ini pengurus-pengurus pemuda Muhammadiyah, NA, Ranting, Muhammadiyah, Aisyah, ini bagi sering-sering silaturahmi. Rasulullah menjanjikan, barang siapa yang pengen dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, silaturahmi. Jangan hanya ketemu ketika rapat. Kalau ketemu ketika rapat, biasanya padu, rapatnya tegang. Maka rapat harus dibuat bahagia. Di bapak-bapak, kalau barapat takmir masjid, Muhammadiyah, rapat ranting, gitu, pulangnya yang gembira. Jangan pulang rapat malah besengut. Opo rapat. Dongel kabeh. Wow. Malah nesu-nesu. Lah bojone kan malah sedih. Lah melok Muhammadiyah kok malah stres. Kan sedih, Pak. Jadi kalau rapat itu pulangnya gembira, gitu, hatinya gembira. Karena tujuan dakwah itu wa ulaika humul muflihun, yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, puncaknya wa ulaika humul muflihun. Dakwah Muhammadiyah ini diharapkan oleh Allah, oleh pendirinya, agar kita berbahagia. Jadi aneh kalau kita bermuhammadiyah malah
udreng-udrengan, padu, kerengan, aneh. Wong tujuan dakwah kita itu agar bahagia. Oke, Bapak Ibu. Jadi pulang pengajian, pulang rapat Muhammadiyah senyum. Kalau perlu oleh-oleh dibungkus gomule. Begitu. Kalau rapat LPC RPP itu Pak, rapatnya rutin tiap Senin. Itu yang wajib. Yang di luar itu sering. Gitu. Kalau sudah rapat, rasa undangannya harap berkumpul di tempat ini jam sekian, bla bla bla, nggak usah Pak. Karena rapatnya rutin, jamnya wis mesti, tinggal ngunggah itu, ngirim di WA, di Facebook, makanan rapat itu apa. Ya Bapak Ibu, oh rapatnya bebek goreng, oh rapatnya pecel jantung pisang. Tadi malam saya dikasih suguhan sayur jantung pisang, enak banget. Yang masak terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah ikan bakar, mantap. Menurunkan kolesterol. Nah, tambah tahu tempe sehat. Nah, ini tambah daun kemangi. Bapak Ibu, seperti itu. Ya, bersyukur ada Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan bermuktamar di Surabaya. Maaf, di Surakarta. Muktamar yang ke 48. Nah, Bapak Ibu, yang pertama itu. Yang kedua, agar kita bisa berbahagia Bapak-bapak. Ikhlas. Diniati ikhlas dalam bermuhammadi dia ora ikhlas mung gresulo muni munamuni mengeluh, karena itu cenderungan manusia. Kalau kita nggak ikhlas mau mengeluh bermuhammadiyah itu Pak. Tapi kalau ikhlas semakin banyak tantangan semakin semangat. Bangun gedung ini sudah rampung apa dereng ini? Dereng, gitu. Bahagiane wong Muhammadiyah itu kalau tertantang gawe gedung sekian miliar, gitu. Wah, gak ada utang barang. Itu asiknya di situ, Pak. Karena dari itu harus golek infak, sedekah, dan pahalanya tambah banyak. Itu orang Muhammadiyah. Orang duwe-duwe gawe. Terus mikir tekan omahku carane piye. Ya, itu orang Muhammadiyah itu. Allah menjanjikan kalau kita bersungguh-sungguh selalu ada solusi. Maka banyak hal yang dikira oleh orang lain mustahil itu akhirnya apa? Dimudahkan oleh Allah. Editorium gitu, termegah se-Indonesia. Sampai Presiden Jokowi geleng-geleng. Iki duitnya saka ngendi? Ketika Pak Jokowi meresmikan Universitas Ahmad Dahlan sampai tanya sama Pak Haidar, Prof Haidar bangun gedung Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan UAD Jogja, ini duitnya dari mana? Nah itu Pak, itu mustahil menurut orang lain, tapi itulah Muhammadiyah. Karena kita meyakini banyak infak sedekah itu akan membuat kita masuk surga. Ikhlas dalam beramal. Maka karena Departemen Agama itu didirikan oleh orang Muhammadiyah, ya ada yang mengatakan bukan orang Muhammadiyah, padahal sejarah membuktikan Departemen Agama itu yang didirikan orang Muhammadiyah. Tokoh Muhammadiyah dari Banyumas dan Kebumen. Ikhlas beramal itu ciri Muhammadiyah itu. Ya Bapak, itu. Lajeng yang ketiga Pak, agar kita gembira dalam bermuhammadiyah, napa? Yang ketiga adalah jangan mudah egois. Napa Bapak Ibu? Egois. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Lihatlah banyak manusia yang menuhankan egonya. Di Departemen Agama diterjemahkan menuhankan hawa nafsunya. Lihatlah banyak manusia yang menuhankan hawa nafsunya, menuhankan egonya, menuhankan keinginan rendahnya. Hawa nafsu itu keinginan rendah. Kalau semanten iki piantun 1000, ada orang yang egois satu saja. Iku wong sakmene iki keganggu kabeh. Contohnya ada orang satu yang membunyikan HP, wong pleng, wong sakmene iki stres kabeh.
Leres mboten? Neng masjid salat kusuk tiba-tiba HP pleng itu stres kabeh wong sampe. Itu ribuan orang bisa stres gara-gara satu orang egois. Kalau rapat ada satu orang yang egois saja, seluruh peserta rapat jadi egois. Bayangkan nah, kalau rapat Muhammadiyah ono wong egois mesti mulie cemberut. Maka jangan egois kalau kita bermuhammadiyah. Jamaah, berjamaah, kebersamaan dan bersama-sama. Itu ciri kalau kita pengen bergembira dalam bermuhammadiyah. Jangan menuhankan ego. Gitu, Bapak Ibu. Kalau punya istri satu, egois, seseorang betul Pak? Pak, ibu-ibu, kalau suami jenengan egois, sengsara mboten? Ya. Boleh jadi saya pernah berkali-kali membuat istri saya kecewa atau sengsara karena saya egois. Begitu juga sebaliknya. Tapi ingat, itu, sing egois niku jane sinten Bapak Ibu? Kalau ajeng tanglet, ibu-ibu, menurut ibu-ibu yang egois, gitu, ibu-ibu atau bapak-bapak? Mang jawab Bu, sing egois sinten? Bapak-bapak. Nah, saat ini bapak-bapak saya tanya, bapak-bapak, menurut bapak-bapak, sing egois sinten Pak? Nah, terus pripun nih Ibu? Pripun nih Ibu? Menurut ibu-ibu bapak-bapak, menurut bapak-bapak ibu-ibu, terus sing egois apa? Gitu? Bisa dua-duanya egois. Karena wong egois itu, orang egois itu hampir semua orang egois tidak merasa dirinya egois. Maka Allah tadi ingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kebanyakan manusia itu egois. Dan kemudian orang egois itu digambarkan Allah dalam surah yang lain, Quran surah Al-Ma'arij ayat 1923. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu khuliqa. Nah, usornya sama dengan kutiba, gitu. Itu apa? Diciptakan dengan kecenderungan ngember, bahasanya anak sekarang. Di Al-Quran depan diterjemahkan mengeluh. Sungguh manusia diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan gampang protes, gampang mengeluh, gampang apa-apa adik-adik santri nyember. Lebih. Gitu. Banyak. Nah, yang bermuhammadiyah dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit protes. Lah, umat itu, Pak. Salah betul egois. Yang oleh sesuatu yang tidak baik menjadi jazua. Tambah ngember, nyalah-nyalah ke wong liya. Nggih, Pak nggih. Itu. Oh, yang anaknya apik, soleh wae iki anake bapak nih, persis kaya aku iki. Yang elek wis persis ibumu ya. Ibumu ngono wae. Nah, gitu. Atau sebaliknya, gitu. Kalau apik, makanya kalau bagus dapat yang baik, maka menjadi apa? Manu'a. Quran terjemahan depak kikir. Kami punya guru besar yang ahli bahasa Arab, juga seorang psikolog, menerjemahkan manu'a itu egois. Kalau sukses berhasil, daerah rumongso yang paling hebat duit. Jalan tol sa Indonesia itu sing gawe aku kabeh. Misalnya gitu, Pak. Nah, gitu. Pengen kalah, yang bermasalah nyalah ke wong, ya. Nah, di Muhammadiyah jangan begitu. Agar kita gembira. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu modal agar kita bergembira dalam bermuhammadiyah. Terus yang keempat, tadi sudah saya sampaikan, sering-seringlah silaturahmi. Ini kelemahan Muhammadiyah sekarang, kurang silaturahmi. Ajak, kalau ada pengurus yang jarang datang, ya Pak, di Klaten itu ada sebuah ranting namanya Gading, pengurusnya jumlahnya 180. Karena punya 18 jamaah. Setiap jamaah ngirim 10 orang untuk jadi pengurus ranting, maka pengurusnya 180. Blimbing Rejo pengurusnya 65 orang.
yang sudah meninggal 5. Leres nggih? Nggih. Nah, kalau ada pengurus tuh yang kurang aktif dan sebagainya, jangan dibiarkan. Didatangi, disilaturahmi, ono apa Mas kok ra aktif rapat. Gitu. Kenapa kok nggak datang dan sebagainya. Siapa tahu dia sedang sakit. Siapa tahu lagi mumet mikir SPP putranipun. Siapa tahu lagi mumet mikir bojone sing njaluk HP larang. Ibu-ibu ngambek, stres ngurus Muhammadiyah amarga bojone. Siapa tahu sedang sedih karena sesuatu hal yang lain. Ya, dengan silaturahim maka kita akan tahu itulah bermuhammadiyah, bukan sekedar berorganisasi tapi juga bersilaturahim. Nah, ini sesuatu yang penting agar kita gembira dalam bermuhammadiyah. Ini nanti ada tanya jawab mboten kan? Langsung kan? Nggih. Sekarang jam itu pas. Gitu. Seperti itu Bapak. Nggih. Jadi bersilaturahmi. Yang kelima, agar kita bermuhammadiyah dengan gembira. Apa Bapak Ibu? Libatkan anak-anak muda Muhammadiyah. Maka kalau seneng Pak. Saya ngenaki pengajian pemuda Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah Blimbing Rejo masih punya masa depan. Tiap tahun lembaga pengembangan cabang dan ranting Muhammadiyah LPCR Pusat itu mengadakan award lomba cabang ranting nasional. Sudah yang keempat. Saya berharap dan minta dukungan, minta izin, minta lilah panjenengan tahun depan gitu, kalau award dilaksanakan Blimbing Rejo kudu melok jadi peserta nominator lomba atau award cabang ranting nasional. Bapak Ibu sanggup napa mboten? Bapak Ibu, ibu-ibu sanggup? Pokoknya ikut lomba nasional. Ibu, tujuannya bukan juara. Silaturahmi ben ngerti ranting liya yang maju mana saja. Yang baik kita ambil, yang kurang baik kita tinggalkan. Oh, amal usahanya apa? Ada ranting yang punya pabrik kayu lapis. Namanya ranting Keci Muntilan. Warga Muhammadiyahnya hanya 1%. Tapi gedung dakwahnya hampir 4 miliar, ngaji akad paginya 500 orang, padahal warganya hanya 100%. Pabrik itu punya 100 pegawai, itulah yang setiap akad pagi ngaji bareng-bareng, anak putune ngaji bareng. Ada ranting yang punya 21 mobil, TK, SD, SMP, dan sebagainya. Kalau amal usahanya lebih hebat sini Pak. Tapi dia punya mobil antar jemput untuk piknik dan sebagainya, 21 mobil. 2 mobil operasional ranting, 19 mobil untuk antar jemput siswa piknik. Dan diprogram pada tahun ke-6, mobil itu nanti dihibahkan, dikeke sopirnya. Sopir itu warga Muhammadiyah. Nah, kok iso kono yo? Kita bagaimana? Ada ranting yang punya minimarket, namanya Gading. Minimarket yang omsetnya per hari sekarang sudah 12-15 juta. Satu hari omsetnya. Ranting Muhammadiyah Gading. Ranting dengan minimarket paling maju se-Indonesia itu Gading, Pak. Oh, nanti kita bisa belajar dari Blimbing Rejo. Oh, ada ranting yang punya rumah kontrakan dan kos-kosan. Namanya ranting Sukolilo, ranting Brangsi, Bulu Brangsi. Ranting Muhammadiyah di kampung, amal usahanya di kota Surabaya, rumah kontrakan dan kos-kosan. Dari situ untuk gaji marbot, gaji guru dan sebagainya. Boleh Pak. Gitu. Ini kan kalau ikut lomba begitu. Maka kalau suwun semangat panjenengan tahun depan ikut perlombaan berfastabikul khairat. Kalau begitu maka apa? Pengurus-pengurus Muhammadiyah, nah ini masuk syarat yang ke-6. Kalau Muhammadiyahnya pengen maju, bergembira, pengajiannya sudah makmur. Sebelumnya harus ada masjid yang makmur. Para pengurus Muhammadiyah, Aisyah dan semuanya, makmurkan masjid-masjid Muhammadiyah.
Karena salah satu ciri sebuah ranting yang unggul, yang maju, masjidnya makmur. Para pengurus Muhammadiyah niati, ayo sholat 5 waktu di masjid kita. Biar sering ketemu teman-teman, kalau perlu habis maghrib sampai isya nggak pulang. Seperti ranting wage. Ranting wage itu ranting di sepanjang dekat Surabaya, Sidoarjo, ranting nomor 1 se-Indonesia. Dia punya pengajian setiap malam. 3 masjid, maghrib sampai isya, warga Muhammadiyah tidak pulang ke rumah. Misalnya Pak, di situ silaturahmi, sehingga rapat tidak harus di kantor, tapi bisa rapat di masjid. Maka bergembira dalam bermuhammadiyah. Ngaten Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu semangat. Pokoknya sing dari pengurus Muhammadiyah isin orang yang masjid, isinnya rateko rapat. Karena rapat itu bagian dari jihad. Rapat bukan sekedar berorganisasi, rapat itu bagian dari jihad. Ustaz Suprapto Juraimi pesan pada saya, pada teman-teman angkatan Muhammadiyah, jangan pernah diundang rapat Muhammadiyah ora teko. Itu podo karo prajurit lari dari medan perang. Lari dari medan jihad. Yang punya anggupi bismillah rawuh. Tapi kalau punya alasan syar'i, sakit dan sebagainya, ora rawuh mboten napa. Nggih. Bismillah, mudah-mudahan ranting blimbing rejo semakin maju dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat salam ranting penutup? Ranting cabang Muhammadiyah. Persiapan Pak. Pakai gerakan lagi ibu-ibu. Ingat, Muhammadiyah nggak akan maju kalau tidak ada perbuatan. Persiapan. Persiapan mulai Pak. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Semoga Allah meridhoi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.